Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة إخواتي أعزكم الله, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat yang dibutuhkan oleh fisik kita, badan kita alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat Allah cukupkan kebutuhan kita, rezeki kita, Allah jaga diri kita, keluarga kita, harta benda kita ya, dari kebinasaannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Dan tentu nikmat yang dibutuhkan oleh hati dan jiwa kita sampai hari ini. Allah masih berkenan memilih kita untuk menerimanya ya. Nikmat Islam, mudah-mudahan Islam yang benar dan baik pada diri kita insyaallah, kemudian keimanan yang sahih ya, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk mempertahankan diri kita sebagai seorang hamba yang bertauhid ya. Hamba yang mengakui rububiyahnya Allah disertai dengan uluhiyahnya. Alhamdulillah, kita dijauhkan oleh Allah dari syirik ya, dijauhkan oleh Allah dari kekufuran, sehingga akidah kita, keyakinan kita sampai saat ini masih terjaga alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ayuhal ikhwah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' ya. Dan malam ini kita akan melanjutkan pada Al-Qaidatul Rabi'ah. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan, mohon ke Pak Teguh untuk membaca matannya ya. Halaman 133 ya. Ini bagian terakhir ini. Al-Qa'idatul Rabi'ah anna musyriki zamanina أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون بالرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء وشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ya, barakallah fiik, barakallah fiik. Al-qa'idah ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Beliau al-musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang-orang musyrik di zaman kita hari ini lebih parah kemusyrikannya dibandingkan dengan kaum musyrikin terdahulu. Ya. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Itu dikarenakan orang-orang musyrik zaman dulu, orang-orang dulu itu mereka berbuat syirik, ya, fi ar-rakha, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Jadi artinya ketika mereka berada di dalam kehidupan lapang, senang, mereka berbuat syirik. Wa yukhlisuna fi syiddah. Namun mereka mengikhlaskan ibadah mereka semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sulit. Maka mereka mengikhlaskan ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita hari ini, kesyirikan mereka berkesinambungan. Syirkuhum daimun. Kesyirikan yang dilakukan oleh mereka itu berkesinambungan fir rakha' wasyiddah. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Subhanallah, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dan tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, di ayat ini berkenaan dengan perbuatan syirik orang-orang terdahulu. Ya, kita lihat di sini penjelasan Syekh Asy-Syastri hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kaidah keempat ini, penulis menyebutkan perbandingan antara orang-orang dulu, ya, yang diajak, orang-orang yang dulu diajak Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, yang beliau menghukumi mereka sebagai orang-orang musyrik, dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan usuluddin di zaman belakangan, ya. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan usuluddin, pokok-pokok agama di zaman belakangan. Ya, penulis memberikan satu contoh. Jadi ini membandingkan orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu maksudnya di zaman Nabi SAW, kemudian dengan zaman beliau, zaman kita hari ini maksudnya. Penulis memberikan satu contoh parameter perbandingan, yaitu tauhid kepada Allah dalam doa di masa sulit dan takut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa doa termasuk ibadah, sehingga doa juga merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana kita dapati di dalam surah Al-Jin ayat 18, misalnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu adalah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah,
maka janganlah kamu menyeru seorang pun di dalamnya selain menyeru kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu menyeru kepada yang lain, maksudnya. Jangan kamu berdoa kepada yang lain, jangan kamu beribadah. Jadi kata-kata tad'u ini bisa bermakna berdoa, bisa bermakna beribadah, bisa bermakna menyeru dan meminta, ya. Oleh karena itu, jangan kamu menyeru seorang pun di dalamnya selain menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika kita bandingkan antara orang-orang dahulu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hukumi sebagai orang kafir dan musyrik, ya. Jadi orang dulu itu dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kafir musyrik. Dan orang-orang yang hidup di zaman kita hari ini, maka kita dapati orang-orang di zaman kita hari ini yang mengaku beragama Islam lebih parah pelanggaran terhadap Islam itu sendiri. Khususnya dalam masalah tauhid, ya, mentauhidkan Allah dalam doa di masa sulit dan takut. Ini kasus, ya, dalam kasus ini nih, ini betul-betul real terjadi di masyarakat kita. Dibandingkan dengan orang-orang yang dikafirkan oleh Rasulullah di zaman dulu. Ayolah ikhwah. Dan ini benar-benar kita lihat, ya, di masyarakat kita apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala ini benar-benar terjadi, ya, di masyarakat kita. Jadi orang dulu itu berbuat syirik pada saat lapang, ketika mereka seakan tidak terlalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berbuat syirik. Tapi ketika mereka kejepit, mereka susah, mereka dalam keadaan terdesak, maka mereka tidak mengadu kepada siapapun, termasuk Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu diyakini oleh mereka sebenarnya. Tapi keadaan di mana sempit, di mana mereka tidak bisa menolong diri mereka, begitu yakin bahwa tidak ada satu pertolongan pun, pada saat itu mereka hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda keadaannya dengan kondisi masyarakat kita hari ini. Kita membawakan di Indonesia saja, ya, terlepas ini dari ini sudah masyarakat di tengah-tengah kita, ini sudah turun temurun, ya. Itu masalah lain, ya, kalau kata Anda, ya. Kalau kita perhatikan, memang kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita ini persis seperti yang digambarkan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Orang-orang musyrik dan kafir zaman Nabi dalam kondisi aman tentram melakukan kemusyrikan dengan memalingkan ibadah dan doa kepada selain Allah. Namun jika datang ketakutan, kesulitan dan dalam urusan mereka, maka mereka akan memalingkan wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, berdoa, mengikhlaskan doa itu kepadanya, sehingga dengan itu Allah pun menolong mereka. Kita ambil satu contoh, misalnya. Di sini tidak dibuatkan contoh. Riwayatnya sahih, insyaallah. Ketika Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, maka masyarakat Mekah itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Sama sekali mereka tidak mampu menghalangi Raja Abrahah yang membawa pasukannya ketika itu, ya. Ya. Saya lupa, ya, apa sampai 10.000 pasukan. Itu dari Yaman, ya, bawa pasukan. Banyak sekali. Lengkap sebenarnya. Ini tidak mungkin, dengan kekuatan apapun tidak mungkin orang Mekah bisa mengalahkan
atau bisa menghalangi. Jangankan menghalangi saja tidak bisa pada saat itu. Dan itu mereka sungguh sangat yakin ya pada saat itu. Ke siapa mereka mengadu? Pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyebut tuhan-tuhan mereka yang lain. Mereka tidak menyebut kepada Manat, Lata dan Uzza. Mereka tidak menyebut Hubal, tidak. Ya. Tapi mereka hanya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tergambar pada doa yang dipanjatkan oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Ya Allah, kami tidak bisa berbuat apa. Nanti ada dalam riwayat disebutkan. Kami tidak bisa berbuat. Yang bisa menyelamatkan rumahmu ini hanya Engkau. Sedangkan kami tidak mampu menyelamatkannya dari kezaliman Abraha. Maka kami menyerahkan segalanya kepadamu ya Allah. Ayo ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di mana tuhan-tuhan yang lain yang selama ini disembah itu enggak disebut. Tidak disebut oleh mereka. Ya, kita enggak tahu juga ya kenapa gitu ya. Tetapi begitulah kenyataan yang terjadi pada orang-orang musyrik terdahulu. Jadi mereka itu dalam keadaan sempit di mana sangat yakin bahwa mereka tidak akan mampu menyelesaikan persoalan itu. Mereka hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita lihat ketika Mekah yang pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil pada saat itu. Jadi Mekah itu dilanda kekeringan. Kepada siapa mereka mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahih, insyaallah ini riwayat yang sahih. Maka ketika itu Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Itu riwayatnya sahih. Tidak meminta kepada tuhan-tuhan yang lain. Ada Tuhan 360 Tuhan yang mereka gantungkan, bergelantungan di Ka'bah itu baik di luar maupun di dalam Ka'bah. Tidak satu pun nama Tuhan itu disebut oleh mereka ketika mereka minta diturunkan hujan. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat itu disebutkan Abu Talib membawa anak-anak, terutama sekali anak-anak kecil. Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang dipegang oleh beliau pada saat itu sambil menengadah ke langit dan memohon kepada Ya Allah, turunkanlah hujan. Minta kepada Allah. Allah turunkan hujan. Al-ikhwah. Demikian pula kalau kita perhatikan dalam kisah yang kita sampaikan sebelumnya terkait dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Ketika umat Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan Tuhan ya. Ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 138 itu. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadi setelah Allah menyelamatkan. Jadi kalau dibaca dari awal itu kisah itu umat Nabi Musa dan umatnya kan dikejar oleh Firaun. Mau dibunuh. Mereka ini mau dihabisin, dibunuh. Itu rasa takut yang luar biasa. Kepada siapa mereka meminta? Hanya kepada Allah. Benar-benar Allah selamatkan mereka. Bahkan Allah seberangkan mereka dari laut, mereka selamatkan dari Firaun itu dengan membelah laut itu. Allah membelah laut itu untuk mereka. Mereka selamat, tiba di tepian. Dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setibanya mereka di tepian, kemudian mereka aman. Apa yang terjadi? Mereka minta Tuhan kepada Musa. Padahal ketika mereka dalam keadaan sulit, susah, payah itu enggak ada. Tidak ada mereka meminta Tuhan, tidak ada mereka menyembah kepada selain Allah pada saat itu. Tapi ketika mereka sampai di tepian, Allah berikan rasa aman kepada mereka, baru kemudian mereka minta Tuhan kepada Allah. Minta Tuhan kepada Nabi Musa. Ini di halaman 128 untuk melihat. Ini jawaban Nabi kepada para sahabat ketika para sahabat meminta dibuatkan
minta dibuatkan sebagaimana orang-orang kafir musyrik dulu. Itu ada satu pohon yang mereka menggantungkan pedang mereka di sana. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, buatkan untuk kami, ya, seperti orang kafir ini, ya. Itu pohon apa namanya? Zatu Anwat, ya. Zatu Anwat. Buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana orang-orang musyrik kafir dulu pernah memiliki Zatu Anwat. Itu pohon yang dianggap keramat, kemudian pedang-pedang mereka digantungkan di sana. Itu kalau udah digantungkan pedang-pedang di situ, ini pedang-pedang menjadi sakti gitu maksudnya. Nah, para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu meminta kepada Nabi. Meminta kepada Nabi dibuatkan Zatu Anwat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Apa yang kalian minta ini, kata Rasulullah, ini seperti yang diminta oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Wahai Musa, buatkan untuk kami sebuah Tuhan, sebuah berhala, sebagaimana mereka mempunyai berhala. Jadi ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu dengan satu kaum. Ada satu kaum yang kaum itu menyembah berhala. Nah, mereka terpengaruh dengan kaum itu. Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan mereka dari bahaya laut. Baru saja diselamatkan, belum lama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika mereka melihat ada kaum yang menyembah berhala, tiba-tiba mereka minta, wahai Musa, buatkan Tuhan seperti Tuhan mereka ini untuk kami. Itu yang menyelamatkan kamu tadi siapa? Yang menyelamatkan kamu kemarin siapa? Dari kejaran Fir'aun. Sehingga kamu bisa sampai dalam keadaan kaman seperti ini. Tapi intinya ayol ikhwah, ini kita katakan bahwa mereka syirik itu ketika mereka sudah aman gitu maksudnya. Mereka berbuat syirik itu ketika mereka sudah aman, ketika mereka lapang, ketika mereka tidak punya beban gitu maksudnya. Tapi saat di mana mereka sedang dihimpit kesusahan, di saat mereka tidak mampu mengeluarkan diri mereka dari kesulitan itu, mereka hanya miliki Allah. Mereka hanya yakin kepada Allah, hanya Allah saja yang mampu mengeluarkan mereka dari kesulitan itu. Al-ikhwah. Nah, inilah yang dimaksud. Oleh karena itu, ya, sungguh sangat aneh ya. Sungguh sangat aneh, betul ya. Orang-orang musyrik di zaman kita hari ini ya, orang-orang musyrik di zaman ini justru sebaliknya. Dalam kondisi terdesak, semakin tertekan dalam satu masalah, malah mereka justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka malah berbuat syirik, percaya kepada manusia, percaya kepada makhluk, baik manusia hidup maupun manusia sudah mati gitu. Kalau manusia masih hidup itu dukun namanya. Kalau sudah mati itu mayat namanya. Ya, kuburan namanya. Ya, atau makhluk-makhluk lainnya atau arwah-arwah lainnya. Mereka percaya kepada jin juga, ya. Yang mereka meminta kepadanya, mereka berdoa kepadanya, mereka sembah, gitu. Mereka tunduk, mereka yakini bahwa sesembahan-sesembahan itu dapat membantu mereka mengeluarkan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi. Al-ikhwah. Jadi ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 65 ini bukan bicara tentang umat Nabi Musa ya. Ini Allah membicarakan tentang manusia secara umum sebenarnya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya. Berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada ya Allah, selamatkanlah kami. Jadi ketika mereka berlayar, mungkin melihat angin puting beliung, angin kencang yang akan menenggelamkan perahu mereka, maka tidak ada tempat mengadu ketika itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, ya. Jadi ini persis seperti kasus umat Nabi Musa sebenarnya yang saya sampaikan tadi. Tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali mempersekutukan Allah. Ayat ikhwah. Artinya orang-orang musyrik itu
kembali melakukan kesyirikan setelah mereka selamat, setelah mereka dilapangkan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka di saat kesulitan dan ketakutan mentauhidkan Allah dalam doanya. Permisalan yang semacam ini terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Di antaranya antum bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 67 misalnya. Wa idza massakumud dhurru fil barri dhalla man tad'una illa iyyah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah dari ingatanmu sesembahan-sesembahan yang biasa kamu seru, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa itu maksudnya? Ketika mereka ditimpa bahaya di lautan, jadi saat mereka berlayar itu, biasanya kan begitu. Ya kalau sekarang bukan hanya di lautan, tapi juga di udara, atau mungkin kita sedang berada di dalam hutan, ya. Jadi dalam keadaan-keadaan bahaya yang tidak mampu kita menghadapinya dan tidak mampu kita keluar darinya itu, maka saat itu kita lupa dengan yang lain. Hanya satu yang kita ingat, apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu ditimpa bahaya saat berada di lautan, niscaya hilanglah dari ingatanmu Tuhan-Tuhan yang selama ini kamu sembah. Yang kamu ingat ketika itu hanya Allah. Artinya memang dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak ada jalan satupun keselamatan pada saat yang diingat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang dulu tuh begitu. Ya. Kadang-kadang baru nyadar juga kita kan, setelah dijelaskan begini baru sadar kita. Lihatlah masyarakat kita hari ini. Ya kalau dikatakan orang-orang dulu kalau kita masyarakat sekarang ini tidak terdidik. Memang orang dulu terdidik? Enggak terdidik juga gitu. Bahkan lebih tidak terdidik mereka, karena kita hari ini sudah Islam. Dulu mereka masih kafir. Jadi ada syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh orang-orang yang ingin membela kesyirikan mereka, itu disampaikan oleh beliau nanti di akhir kita lihat. Al-ikhwan. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, ini di antara syubhatnya, kamu bukan siapa-siapa. Ini Anda lewatkan sedikit ya, di halaman 136 itu. Kamu bukan siapa-siapa dibandingkan dengan mereka yang kami sembah. Kalau kamu dalam keadaan sulit, maka tidak akan ada yang dapat menolongmu selain fulan. Ya, ini dia menyebut orang-orang tertentu itu, ikhwan. Ya, kita sebut saja seperti penyembah kuburan, ikhwan. Penyembah kuburan. Atau mereka yang percaya kepada orang-orang saleh yang mereka walikan. Ini benar-benar ya. Jadi keyakinan mereka itu sampai pada titik di mana mereka hanya bisa selamat itu kalau si fulan yang menolong. Dan mereka hanya akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan hajat mereka kalau mereka datang ke kuburan si fulan. Makanya ayol ikhwah, cobalah antum lihat apa yang terjadi di kuburan Imam Bukhari misalnya. Apa yang terjadi di kuburan Imam Syafi'i. Coba antum lihat saja. Di YouTube juga ada itu keterangan. Antum perhatikan betapa keyakinan mereka luar biasa, ya, bahwa hajat mereka akan terpenuhi, atau mungkin balak-balak yang mereka takuti itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena si fulan. Nah, bahkan kasus Karbala, Husain dipenggal itu. Kepala Husain di mana? Kepala Husain di mana dikuburkan? Itu ada dua riwayat, kita nggak tahu ya, benar apa tidak. Ada yang mengatakan itu di Karbala tapi terpisah dari badan. Ada yang mengatakan kepala Husain itu di Mesir, dekat kuburan Imam Syafi'i. Dan itu dikunjungi oleh manusia sampai hari ini. Mereka yakini
Dengan mendatangi itu akan mendatangkan setidak-tidaknya barokah. La ilaha illallah. Ikhwan. Ya, nak mencoba sekarang ini sedang mendalami tentang peristiwa Karbala itu, terbunuhnya Husain gitu. Karena berita simpang siur tentang hal ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu membahayakan kita kaum muslimin. Kita khawatir ikut-ikutan membenarkan peristiwa ini versinya Syiah, ikut menyalahkan orang-orang yang tidak sepatutnya disalahkan, ikut menzalimi orang yang tidak sepatutnya dizalimi. Jadi ada nanti dalam mereka-mereka yang terlibat dalam sejarah itu yang sejatinya kita tidak patut menyebut nama mereka atau menuduh mereka dengan tuduhan keji, tapi oleh orang-orang Syiah itu bagi mereka kan biasa saja menuduh orang dengan tuduhan palsu, ya. Yang penting hati mereka terpuaskan. Yang penting mereka terlihat seperti pahlawan yang membela kematian Husain, padahal mereka lah yang membunuh Husain sebenarnya. Ya ikhwah. Ya, anak ajak antum ya untuk jadi begini ikhwan, supaya kita tidak ketinggalan gitu maksudnya. Jadi kalau masuk bulan Muharram itu salah satu yang harus dibaca kembali apa? Bagaimana proses terbunuhnya Husain. Supaya kita nggak dengar berita-berita viral dari orang-orang Syiah saja. Apalagi dikaitkan dengan kondisi politik hari ini di dunia misalnya. Semua mata tertuju kepada negeri Syiah. Dianggap pahlawan. Ya. Di antara kalimat yang digembar-gemburkan apa? Sekarang tidak ada lagi istilah Islam Sunni, Islam Syiah. Yang ada apa? Islam. Nggak ada istilah Sunni, nggak ada istilah Syiah. Yang ada saat ini adalah Islam. Itu yang digembar-gemborkan saat ini. Dan pujian-pujian yang dilayangkan untuk orang-orang Syiah, ya, dianggap telah membela dan menolong membela habis-habisan saudara kita yang ada di Palestina. Benarkah? Ya, supaya kita nggak tertipu saja maksudnya itu. Jadi kita jangan seperti orang dungu, bodoh, ya. Apa kata orang Syiah itu kita iya karena semua. Na'udzubillah min dzalik. Ayol ikhwah. Nah, kemudian juga contoh lain yang bisa kita ambil dalam masalah ini adalah orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan tauhid rububiyah, mengakui Allah Ta'ala mengatur semua makhluk. Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, lautan, daratan. Allah yang menahan kedua posisinya. Demikianlah sehingga dikatakan kepada mereka, jika kalian betul-betul menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, maka sudah seharusnya kalian juga menetapkan uluhiyahnya Allah. Ya, makanya dalam Al-Quran banyak sekali itu kan Allah mengatakan kepada mereka. Jadi kalian ini sebenarnya sudah mengakui rububiyahnya Allah. Tinggal satu langkah lagi sebenarnya, menetapkan uluhiyahnya Allah. Kalian sudah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, tapi kalian belum mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Nah, orang kita di zaman hari ini itu lebih rusak lagi. Kenapa? Karena orang dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih memiliki tauhid rububiyah. Kalau sekarang ini tauhid rububiyahnya rusak, uluhiyahnya rusak, dua-duanya. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lihat di sini ada kumpulan syubhat ya. Kumpulan syubhatnya. Ada yang berkata, dulu mereka yang di zaman Nabi itu tidak dinamakan orang Islam, bahkan mengaku bukan Islam, bukan kaum muslimin. Beda halnya dengan orang di zaman ini menisbatkan dirinya kepada Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Paham antum maksudnya dengan syubhat ini? Itu dulu mereka orang musyrik asli gitu maksudnya. Mereka itu orang kafir asli. Oleh karena itu mereka nggak punya kelebihan kalau dibandingkan dengan kita. Kalau kita ini muslim, kita ini umat Nabi Muhammad, itu maksudnya.
Jadi artinya kalaupun kita melakukan kesyirikan gitu, setidak-tidaknya masih ada kemuliaan bagi diri kita karena kita ini seorang muslim. Mereka dulu ya benar-benar kafir, musyrik gitu maksudnya. Kalau kita ini kan masih muslim, masih ada kemuliaan gitu maksudnya. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Ya kita, kalau di sini beliau mengatakan apa jawabannya? Yang menjadi patokan adalah realita kondisi manusia, bukan masalah penamaan. Sekedar menisbatkan diri kepada Nabi atau kepada Islam tidak otomatis bermakna mereka itu umat Islam dan menjadi mulia gitu maksudnya. Yang menjadi standar penilaian adalah keadaan realita. Justru kalau saya menjawabnya begini, ikhwan. Kalau Anda menjawabnya begini. Justru karena kamu sudah mengaku seorang muslim dan menisbatkan diri menjadi umat Nabi, justru kamu harus menahan diri dari berbuat syirik gitu. Kenapa? Karena ajaran Nabi, ajaran Islam yang kamu ikuti itu adalah ajaran tauhid. Kalau mereka dulu musyrik, memang mereka tidak mengikuti ajaran tauhid. Ya kok membandingkan diri mereka dengan orang musyrik dulu gitu. Itu gimana logika berfikirnya? Sehingga mereka merasa lebih mulia. Ya bagaimanapun ya kita lebih mulia. Kita ini seorang muslim. Ya kalau kamu muslim, harusnya kamu mentauhidkan Allah. Mereka musyrik. Makanya mereka berbuat syirik. Dan mereka tidak mengenal tauhid. Maka mereka tidak mau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat berikutnya. Tapi mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti orang di zaman Nabi. Ya. Tetapi mereka kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak seperti orang di zaman Nabi. Tidak mau mengatakannya. Nah ini lagi kan lucu gitu. Tapi ini bisa jadi ada di masyarakat kita gitu ya. Jadi artinya begini, dia merasa tidak bisa disamakan dengan orang-orang musyrik dulu. Orang musyrik dulu, mereka dipermasalahkan kesyirikan mereka itu karena mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu masalah mereka. Nah kalau kita sekarang kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau diajak masuk Islam. Kita mau diajak masuk Islam. Nah terus sekarang kita melakukan kesyirikan misalnya seperti itu. Ya artinya apa sih yang mereka mau sebutkan dari kalimat ini sebenarnya? Justru kamu yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harusnya menjauhi syirik. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena mereka masih ingin berbuat syirik dan mereka tidak bisa meninggalkan syirik itu maksudnya. Maka mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan berulang-ulang kali oleh para ulama, kenapa orang-orang musyrik di zaman Nabi itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, termasuk paman beliau. Baik itu Abu Lahab maupun Abu Thalib yang sangat diharapkan oleh Nabi SAW. Kalimat ini dari mulutnya, tapi sampai mati kedua-duanya tidak mengucapkan kalimat. Sebabnya cuma satu, karena mereka memang tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka hanya ingin berada di dalam kesyirikan itu, maka mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Kalau mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tinggallah semua Tuhan yang selama ini mereka yakini, kecuali hanya Allah. Nah sekarang kamu mau mengucapkan kalimat, lah kok kamu masih menekuni Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah. Jadi kalau orang dulu itu berbuat syirik karena memang ada dasar syiriknya gitu. Kalau kita kan harusnya sejak dari awal sudah Islam, kan syirik itu unsur yang datang belakangan berarti kan? Kalau orang dulu itu memang syirik itu sejak mereka lahir, melek matanya, itu sudah melihat bapak ibunya berbuat syirik. Kalau kita kan tidak. Kita sejak melek nih, kita melihat ibu ayah kita menyembah Allah. Rukuk dan sujud di hadapan Allah. Berarti syirik itu datangnya belakangan di tengah-tengah kita. Saat kita sedang bertauhid, tiba syirik. Kalau dulu itu tidak. Memang dari awalnya itu memang sudah syirik aja. Ayolah ikhwah. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Inilah syubhat yang ada di tengah-tengah kita. Mungkin ba'da insya nanti kita diskusi ya terkait dengan materi ini. Itu ada hal lain yang akan kita sampaikan nanti insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi mereka mengatakan mereka orang-orang musyrik dulu itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, terus maksudnya apa gitu? Jadi kita kembali lagi ya gitu. Ini kok orang menjadikan statusnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu seakan-akan dia lebih dibandingkan dengan orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal tuntutannya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Karena ada konsekuensinya dari setiap kalimat yang kita ucapkan. Sebagai seorang muslim, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita sudah pelajari kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Kemudian rukunnya apa? Syarat-syaratnya apa? Konsekuensinya sudah kita pelajari. Ya harusnya kamu penuhi tuntutan itu. Kalau kamu memang mengucapkan kalimat itu. Mereka tidak mengucapkan kalimat itu karena mereka memang tidak mau mentauhidkan Allah. Nah sekarang apa kelebihannya kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kamu melakukan hal yang sama dengan orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka nggak ada gunanya kalimat la ilaha illallah itu diucapkan. Makanya syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah itu ada berapa? Ada 7 ya. Itu diantaranya apa? Di antaranya adalah al-inqiyad, tunduk patuh, taslim dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Patuh taat kepada Allah semata-mata. Ya. Kemudian ada al-ikhlas, artinya kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, itu kan bertentangan dengan syarat dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu. Terus buat apa gunanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Enggak ada gunanya. Jadi hari ini ayolah ikhwah, kita yang mengaku muslim ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya kalimat la ilaha illallah itu tidak ada gunanya sama sekali. Enggak ada gunanya. Kalau kita melanggar konsekuensinya, kalau kita melanggar syarat-syaratnya, ayolah ikhwah. Maka ini dijelaskan di sini ya. Ada lagi yang mengatakan perbuatan dan keyakinan seperti ini sudah ada dari zaman dulu turun-temurun. Para ulama dalam Islam dari dulu memperbolehkan subhanallah maha suci Allah. Siapa ulama yang membolehkan? Ya, yaitu ulama syirik juga. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita ini ustadz, kiai, habib yang membolehkan kesyirikan, ya karena dia melakukan kesyirikan. Dia hidup dengan kesyirikan itu. Sengaja dia buat masyarakat ini menjadi syirik supaya dia bisa hidup dengan kesyirikan itu. Sama dengan pelaku bid'ah ini. Nah, kenapa bid'ah masih hidup di masyarakat ini? Karena memang ustadznya bid'ah juga gitu. Dan itu lahan buat kehidupan mereka. Nanti kalau yang bid'ah ini dihilangkan, mereka nggak bisa hidup. Mereka nggak dipakai lagi gitu. Karena itu untuk apa? Ladang ma'isyah mereka. Al-ikhwah. Maka dipeliharalah bid'ah dan syirik itu supaya mereka tetap bisa bertahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwah. Jadi kalau dibaca kitab para ulama kata beliau, baik itu kitab tauhid, kitab fikih, itu nanti kita temukan ya pembatal-pembatal keislaman itu, dan seluruh ulama melarang itu. Yang benar-benar ulama ya, tidak ada ulama yang membolehkan. Jadi pembatal-pembatal keislaman itu sudah sempat kita singgung ya, tapi kita belum membahas secara khusus. Itu ada 10 pembatal keislaman. Itu yang pokok-pokoknya saja. Nanti dalam penjelasan lain Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak kurang dari 400 pembatal keislaman.
400 macamnya pembatal keislaman. Nah, yang dihimpun oleh Syekh At-Tamimi itu 10 itu yang pokok-pokoknya saja. Nanti ada pecahan-pecahan itu. Ayolah ikhwah. Dan itu disepakati oleh para ulama. Siapa yang melakukan ini, maka batal keislamannya. Siapa yang melakukan ini, batal 2 kalimat syahadat. Siapa yang melakukan ini, murtad dia dari Islam. Siapa yang melakukan ini, keluar dari Islam. Itu disepakati oleh para ulama. Ya, kita tidak menunjuk siapa-siapa, tapi yang melakukan itu, ya konsekuensinya dia keluar dari Islam. Ayolah ikhwah. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, oleh karena itu, sejatinya, kita yang mengaku muslim, keadaan kita harusnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Ya. Kita yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, harusnya keadaan kita lebih baik dari mereka. Jadi kalau dibuat alasan sebagaimana di sini, ini kan sudah turun-temurun lah. Nah, justru yang begini ini nggak boleh dipelihara gitu. Salah, udah jelas salah, tapi masih dilakukan. Sudah jelas-jelas tidak cocok dengan ajaran Islam, masih dilakukan. Ayolah ikhwah. Khonfuddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga berlakulah di masyarakat kita ini kan warisan nenek moyang. Jadi dalil gitu maksudnya. Oh, ini kan sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Oh, ini sesepuh-sesepuh kita sudah begini amalannya dari dulu. Apakah itu dalil? Itu bukan dalil. Itu ngeles namanya. Ya. Ya sama seperti orang-orang musyrik kafir. Ya Allah firmankan di dalam Al-Qur'an itu ada berulang-ulang kali itu dalam surah Al-Baqarah ada, di dalam Al-Maidah ada, ayat yang hampir sama, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ayat 170 surah Al-Baqarah itu. Anda bisa lihat. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya Al-Quran, agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Itu yang benar, ikuti ini. Apa jawab mereka? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Tidak. Kami tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengikuti alfayna 'alaihi aba'ana, apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Nah, itu kan sama enggak tuh? Sama gitu. Itu bukan dalil itu. Ini jawaban orang musyrik kafir dulu. Ketika Nabi ajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan kepada tauhid, jawaban mereka apa? Kami sudah melakukan ini sejak dari dulu. Nenek moyang kami, bapak-bapak kami, leluhur kami, sesepuh kami. Ya begini amalannya dari dulu. Kok kami disuruh untuk merubah keyakinan, menyembah kepada Tuhan yang satu. Makanya Nabi Muhammad itu kan dianggap aneh. Kamu ini aneh ini Muhammad. Lucu kamu nih. Sudah bagus Tuhan banyak, pengen Tuhan satu. Jadi itu ada penjelasan ya. Jadi mereka itu menganggap Nabi Muhammad itu seperti orang lucu gitu maksudnya. Aneh kamu ini Muhammad. Bagus Tuhan banyak, kita bisa minta begini, minta begitu, minta banyak. Kalau Tuhan yang ini nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, saya minta ke Tuhan yang lain. Itu. Maksudnya arahnya ke sana gitu. Tapi kalau Tuhan satu, ya kalau dia nggak mau, ya sudah kita nggak dapat apa-apa gitu. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, inilah yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala dan dijelaskan oleh Syekh Syazri hafizahullah taala terkait dengan qawaidul arba' ya. Jadi sekedar untuk mengulang saja. Yang pertama, kaidah yang pertama terkait dengan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ya, itu adalah orang-orang kafir yang mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, pengatur
yang menciptakan, yang mengatur seluruh alam. Akan tetapi mereka tidak menetapkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Jadi artinya beliau ingin katakan bahwa orang-orang yang menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak otomatis mereka muslim. Tidak. Sampai mereka mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Yang kedua, orang-orang yang mempersekutukan Allah, dalam hal ini mereka berdoa, mereka beribadah kepada selain Allah, itu tujuannya kata mereka adalah untuk mendapatkan syafaat dan mendapatkan qurbah. Qurbah artinya mendapatkan agar mereka bisa sangat dekat dengan Allah. Kemudian mereka ingin mendapatkan syafaat dari sisi Allah melalui mereka. Ya, ini bentuk kesyirikan yang lain sebenarnya. Gitu. Jadi dari penjelasan ini, ayol ikhwah, itu maksudnya ini nanti mereka akan katakan beda dengan kalau kami menyembah batu, kami menyembah sesuatu yang jelas-jelas itu tidak ada kemuliaannya. Tapi kalau menyembah orang saleh atau kuburan orang saleh, mereka ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi seakan-akan mereka ingin katakan kalau ini tidak masuk dalam kategori syirik. Karena nanti ada pembahasan khusus dari Syekh Shalih Fauzan itu. Mereka mengatakan yang disebut syirik itu kalau kita murni menyembah batu seperti orang-orang dulu. Tapi kalau kita mengagungkan dan memuliakan, kemudian tunduk kepada orang-orang saleh, itu beda, dua hal yang berbeda, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tetap saja kita mengatakan berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah bentuk kesyirikan dilakukan oleh mereka. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa Nabi SAW, nah di sini penegasannya, memerangi orang-orang kufar terdahulu itu, bentuk kekufuran mereka itu beda-beda. Karena Tuhan yang disembah oleh mereka itu beda-beda, tapi tetap saja mereka disebut kafir. Jadi apakah mereka menyembah malaikat atau menyembah para nabi, orang saleh, atau menyembah batu, menyembah pohon misalnya, menyembah matahari dan bulan, atau menyembah api, ya, dan yang lainnya, tetap saja mereka ini disebut musyrik, semuanya musyrik itu. Jadi tidak dibedakan itu mau menyembah orang saleh kah, mau menyembah nabi kah, atau menyembah malaikat kah. Sebenarnya mereka ini kan memiliki kedudukan, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, mereka seakan ingin katakan, kalau kami menyembah malaikat, kami menyembah para nabi, kami menyembah orang-orang saleh, itu beda. Itu tidak termasuk syirik. Jangan disamakan dengan batu gitu maksudnya. Jadi kalau orang dulu itu kan menyembah batu atau batu yang dipahat oleh mereka kemudian mereka sembah, atau mungkin kayu yang dipahat oleh mereka kemudian mereka sembah. Itu yang syirik. Subhanallah. Jadi nggak dibedakan sebenarnya. Mau nyembah apa kayak selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu judulnya syirik. Jadi perangi seluruhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membeda-bedakan mereka. Dan yang terakhir, ini kaidahnya menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik zaman dulu, ya, zaman dulu itu tidak lebih buruk keadaan kesyirikan mereka yang mereka lakukan dibandingkan dengan orang-orang musyrik zaman kita hari ini. Ya. Sekali lagi, antum bisa lihatlah bagaimana buruknya keadaan kaum muslimin ketika mereka meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik kafir. Kalau orang kafir meyakini macam-macam, itu wajar. Orang musyrik yakin ini yakin itu wajar, karena mereka tidak memiliki akidah tauhid. Kita ini muslim, ada akidah kita akidah tauhid, harusnya kita berbeda dari mereka. Jadi bukan apple to apple bahasanya itu, untuk membandingkan diri kita dengan mereka. Sama sekali tidak sama. Ya, mereka terjerumus kepada kesyirikan karena memang mereka tidak memiliki konsep tauhid. Nggak ada tauhid mereka.
Tidak ada konsep akidah tauhid pada akidah mereka. Akidah kita umat Islam, akidahnya akidah tauhid. Oleh karena itu, jangan kita berperilaku seperti mereka. Makanya di dalam Al-Quran, seharusnya gitu ya, dalam Al-Quran, inilah menjadi pedoman bagi umat Islam dari dulu. Jadi kalau dikatakan ini sudah turun-turun, kamu Muslim, kamu baca Quran tidak? Belajar Al-Quran atau tidak? Jadi jangan berpatokan pada turun-temurun. Makanya kita ini, setiap Muslim disuruh belajar. Ya mungkin sebelum ini ada dari kita yang mungkin terlibat dengan kesyirikan. Ya kita mohon ampun pada Allah. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita bagi kita yang terlibat dengan kesyirikan gitu. Tetapi kemudian kita belajar. Nah, begitu seharusnya Muslim itu. Dan belajar itu harusnya merubah diri kita. Jangan begitu terus. Ya kalau tradisi yang dipertahankan itu orang musyrik dulu, seperti orang kafir. Apa bedanya? Nggak ada bedanya dengan orang musyrik kafir dulu. Jadi orang musyrik kafir itu yang dipertahankan tradisi. Agama ini bukan tradisi. Agama ini dalil. Nah itu kalimatnya sederhana sekali. Gimana sih memahamkan kalimat yang sangat sederhana ini? Agama ini bukan tradisi. Agama ini dalil. Kalau ada dalil kita amalkan, tidak ada dalil jangan diamalkan. Itu prinsipnya. Ya nggak usah ngotot-ngotot gitu. Pokoknya ada dalil atau tidak, itu saja. Kalau nggak ada dalil jangan diamalkan. Apalagi kaitannya dengan masalah akidah. Gitu. Jadi nggak patut kalau dalilnya apa? Oh ini sudah turun temurun, warisan nenek moyang. Ini bukan masalah warisan nenek moyang. Kalau warisan Nabi benar itu. Warisan Nabi itu benar. Hai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ini yang bisa kita diskusi sampaikan terkait dengan isi qawaidul arba' ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan menguatkan pemahaman kita akan dasar-dasar tauhid dan syirik ya. Insyaallah. Sehingga kita semakin jauh dari kesyirikan ya, semakin jauh dari kekufuran. Dan sekali lagi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dia membaca kitab Nawaqidul Islam ya, yang disyarah oleh Syekh Fauzan itu Masya Allah, kalau kata ana itu bagus ya syarahnya. Memang sedikit panjang lebar beliau menjelaskan tentang hal itu. Kata beliau, setiap muslim itu harus ada kekhawatiran yang besar dalam dirinya bahwa dia akan tergelincir kepada kesyirikan. Jadi jangan merasa aman maksudnya. Jangan kita ini merasa aman bahwa kita ini akan terus berada di atas tauhid, di atas keimanan yang benar. Itu sombong namanya. Ya. Setiap kita ini harus ada rasa khawatir yang besar dalam diri kita bahwa kita akan tergelincir dari jalan yang benar. Itu untuk apa? Untuk berhati-hati, untuk kehati-hatian saja supaya kita nggak lalai gitu maksudnya. Biasanya orang yang tergelincir itu kenapa? Karena dia nggak pernah khawatir. Dia merasa aman. Betul apa tidak? Orang yang terjatuh itu biasanya karena dia yakin betul kalau dia nggak akan kenapa-napa gitu maksudnya. Akhirnya dia jatuh. Tapi kalau dia masih ada kekhawatiran, itu biasanya kesiagaannya itu kuat. Orang yang khawatir itu siaganya kuat. Itu benar. Nah, kemudian yang kedua apa yang harus dilakukan kata beliau? Tidak cukup hanya khawatir. Pelajari agama ini dengan baik kata beliau. Utamanya tauhid ini. Supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan itu. Karena kebanyakan umat Islam terjerumus kepada kesyirikan itu karena mereka nggak paham. Mereka hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi nggak paham dengan maknanya, tidak paham dengan konsekuensinya, tidak paham dengan syarat-syaratnya, tidak paham dengan rukunnya. Dan itu benar. Ini bukan tuduhan. Umat Islam kebanyakan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi nggak paham. Nggak paham. Oh paham saya. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu baru terjemahan dasar. Kalau itu yang antum katakan paham, berarti antum belum paham. Kalau itu mah anak SD, anak TK tahu itu artinya. Coba terjemahkan sayang. Arti la ilaha illallah. Apa kata anak kita? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu benar itu. Itu anak TK itu benar.
cuman terjemah doang. Bukan itu yang kalau sekedar terjemah kita belum sampai kepada makna, kepada maksud. Al-ikhwah. Maka bentengi diri kita dengan dua perkara tadi, rasa cemas dalam diri kita, kemudian dengan ilmu. Satu contoh terakhir yang saya sampaikan. Satu kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah engkau khawatir terhadap dirimu? Aisyah paham gitu. Ya Rasulullah, apakah khawatir terhadap dirimu? Apa kata Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Apa yang membuatku aman? Apa alasanku merasa aman? Itu maksudnya. Nabi, ini Nabi ya, Nabi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kata Nabi, hati manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balik hati manusia itu sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Maka mohonlah kepada Allah agar hati kita ini ditetapkan di atas agama. Enggak ada jaminan bahwa kita akan terus mentauhidkan Allah, beriman dengan keimanan yang benar sampai kita dimatikan. Enggak ada jaminan, ikhwan. Tidak ada jaminan. Sedikit pun tidak ada jaminan. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas tauhid. Ya. Jadi jangan terlalu pede gitu maksudnya. Ya, nah coba antum lihat kembali. Syekh Abdullah Al-Qasimi. Pernah dengar ceritanya? Ini seorang ulama besar dari Mesir, pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan, pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mati dalam keadaan menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengatakan dia mati ateis, tidak memiliki satu keyakinan. Mati dalam keadaan ateis. Ikhwan, antum bisa lihat di YouTube ada di YouTube ada, di ini ada. Syekh Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama besar dari Mesir, tergelincir dari jalan tauhid, tergelincir dari jalan yang hak. Jadi nggak ada jaminan, ulama juga seperti itu keadaan. Mungkin tak terbetik sedikit pun dalam pikiran kita. Ada ulama besar, bukan ulama biasa, ulama besar. Ikhwan. Bahkan ulama-ulama Al-Azhar itu betul-betul gerah menghadapinya gitu. Karena ketegasan beliau dalam masalah akidah tauhid. Ya, kalau ulama Al-Azhar kan kecenderungannya kepada Asy'ariyah kan? Ya, lebih ke Asy'ariyah. Maturidi kan? Arahnya ulama-ulama Mesir ya, ulama Mesir itu. Khususnya ulama-ulama Al-Azhar. Nah, itu yang ditentang habis oleh beliau. Sampai beliau dikeluarkan dari Al-Azhar itu. Ya kan? Anda bisa lihat nanti kehidupan beliau itu. Pokoknya luar biasa penguasanya terhadap sunnah Nabi SAW. Mati dalam keadaan ateis. Ya kan? Na'udzubillah. Maka kita jangan merasa aman gitu. Kita ini siapa gitu dibandingkan dengan orang-orang seperti itu. Nggak ada apa-apanya kita. Nah, apalagi pergaulan kita ini, ikhwan ya. Ini banyak syubhatnya. Pergaulan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini banyak syubhatnya. Kalau kita tidak berhati-hati, bukan mustahil kita bisa tergelincir dari jalan Allah. Wa'iyadzubillah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Ya, silakan Ibu. Ini pertanyaan sebenarnya tidak ada yang bertanya terkait hadis anggota dari masjid penjaga yang berkata memang boleh pembahasan yang menjadi nama saya dia bertanya wahai Mu'adz, kalau apa Allah yang wajib
Allah yang baik dengan kata-kata, tindakan dia menyembah Allah yang tidak bersyirik padanya, maka apapun. Sedangkan hamba yang akan berkata itu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan apapun. Aku kata, Allah, apakah aku boleh memberitahu Allah kepada yang lain? Dia menjawab, jangan kalau mereka nanti malah beramal. Tadi kita Bukhari dan Muslim. Ada 3 hal yang anak dapati gitu ya, anak ini pada dalam hadis ini. Yang pertama adalah yang dimaksud dalam hadis ini yang tidak berbuat syirik itu apakah ketika diambil oleh dalam artian tidak pernah sebelumnya misalkan dalam ayat yang lain juga dalam ayat yang masih baca dia seperti itu. Nah sekarang dalam dari hingga tidak lagi menjauhi itu apakah itu masuk dalam kategori yang dalam hadis ini dalam beriman kepada Allah. Yang kedua, yang dinamakan juga jawaban atas hak hamba terhadap Allah, bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Bagaimana dengan pendosa dan pendosa yang bahkan dirinya atau dan lain-lain, sementara dia sama sekali tidak, dia masih beribadah, masih berbuat taubat dan tidak sama sekali berbuat syirik. Apakah itu termasuk dalam dan yang ketiga yang ditanyakan tadi ini ada yang kalau salah seperti ini muat dipesankan oleh Rasulullah tidak bersalah. Tapi bagaimana hal ini? Iya. Ya, yang pertama hak Allah yang ditanyakan oleh Nabi kepada Mu'adz ini, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Jawab Nabi, hak Allah atas hambanya itu adalah ayya'budallaha wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah si hamba ini beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Iya. Tadi pertanyaannya pertama yang kategori yang saat ini dan itu pernah bahasa dia apakah masuk ketika yang tidak berat atau iya, artinya dulu mungkin pernah terlibat gitu ya, atau pernah terlanjur gitu maksudnya, sebelum belajar gitu maksudnya Bu ya. Iya, ya itu yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam ya. Salah satu penyebab utama kenapa seorang terjatuh kepada syirik itu karena kejahilan, karena bodoh, karena dia tidak tahu, gitu. Nah saat itu kalau memang betul-betul kita jahil, kita nggak tahu apa-apa, betul-betul kita nggak tahu apa-apa, maka wallahu a'lam, menurut pendapat yang kuat itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada pembahasan khusus terkait dengan al-'udhru bil jahl. Al-'udhru bil jahl. Membuat alasan nanti di hadapan Allah dengan kata-kata tidak tahu. Ya Allah, saya tidak tahu ya Allah. Ya Allah, saya tidak tahu. Nah, kata-kata tidak tahu ini diterima oleh Allah atau tidak? Itu lihat keadaan kita. Nah, makanya dalam hal ini ya, ketika para ulama-ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan
Di antara juga yang populer Syekh Al-Albani rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Mereka ini kan dituduh suka apa? Suka mengatakan kafir, cepat mengkafirkan orang. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Kami tidak mengatakan kafir kepada orang yang melakukan kesyirikan kalau memang benar-benar mereka tidak mengetahui akan hal itu. Itu perkataan seorang ulama besar. Artinya apa? Ya, mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah. Namun betul-betul tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Ya. Mungkin yang sampai kepadanya selama ini ya justru amalan yang ada di depan mereka. Mereka nggak tahu gitu. Nah, bisa jadi di masyarakat kita juga terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Apa yang terjadi di masa lampau itu juga bagi kita bisa jadi itu menjurus kepada kesyirikan atau memang benar-benar syirik itu. Tapi kita tidak tahu kalau itu adalah syirik. Maka Allah akan memaafkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memaafkan itu. Tetapi kalau seorang memang sudah tahu kalau itu syirik dia lakukan gitu, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak bertobat. Wajib bertobat. Karena tidak ada obatnya untuk syirik itu kecuali tobat sebelum sakaratul maut. Ya, kalau dia bertobat maka tobatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Itu Allah dan Rasul yang menjamin itu. Kalau dia taubatan nasuha, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait apa tadi Bu? Jadi lupa. Ya. Tapi dia bisa bertaubat dan tetap beribadah, tapi tidak sama sekali berbuat apa? Iya. Iya, tetaplah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang membunuh, bahkan membunuh itu menjadi profesi, atau ada yang berzina. Berzina itu menjadi profesi baginya. Kalau dia tidak bertobat, sekalipun dia sholat, itu tidak akan membuat dia selamat dari neraka jahanam. Karena sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya itu sama sekali tidak mengampuni dosa besar. Yang diampuni dari ibadah itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana kita dapat di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahun idza jutunibatil kabair." Kata Nabi SAW, salat 5 waktu yang kalian lakukan. Salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian Ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Itu semua menghapuskan dosa. Tapi dengan syarat, kata Nabi, kalian menjauhi dosa besar. Artinya apa? Dosa yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil. Jadi kalau ada pencuri, seperti para koruptor hari ini, dia tidak bertobat kepada Allah. Dia tidak bertobat kepada Allah dan mengembalikan uang yang sudah dia ambil itu. Dia mau sholat seumur hidupnya, dia menunaikan ibadah haji, dia menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan. Itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia akan dibakar neraka jahanam sampai dia bertobat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan itu. Walaupun dia tidak mempersekutukan Allah. Jadi orang disiksa dalam neraka itu bukan hanya karena mempersekutukan Allah saja, tapi juga dengan dosa-dosa lain yang dilakukan oleh seseorang yang dia tidak bertobat darinya. Wallahu a'lam bishawab. Meski orang ini tidak kekal di neraka jahanam, itu bedanya kalau dia mempersekutukan Allah. Kalau dia syirik, dia kekal di neraka jahanam. Tapi kalau dia tidak syirik, dia tidak kekal di neraka jahanam. Walaupun dia mati dalam keadaan berzina, nggak sempat bertobat. Mati dalam keadaan korupsi, lagi tanda tangan gitu. Tanda tangan, udah pindah itu apanya? Haknya dari hak rakyat ke hak dia. Tanda tangan koruptor gitu. Habis itu mati, nggak sempat tobat.
Orang ini masuk neraka jahanam. Apakah dia kekal? Menurut keyakinan ahlu sunnah, dia tidak kekal di neraka jahanam selama dia tidak sekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah. Orang lagi mengkonsumsi narkoba, mati dalam keadaan mengkonsumsi narkoba itu, masuk neraka jahanam, tapi dia tidak kekal. Tidak kekal di neraka jahanam. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada maaf, tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala, kekal dalam neraka jahanam. Kekal dalam neraka jahanam. Itulah makna ayat yang sering kita ulang-ulang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang berbuat dosa selain dari dosa syirik. Liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya itu? Selain dari dosa syirik, ada kemungkinan Allah akan memberikan maaf dan ampunan. Itu maksudnya. Di situ juga Allah sebutkan lima yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kita tidak memastikan orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, dia tidak berbuat syirik, kekal dalam neraka jahanam, enggak boleh kita memastikan begitu. Tidak boleh memastikan. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan bahwa Allah ada kemungkinan untuk mengampuni dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, tidak ada maaf bagimu, tidak ada ampunan bagimu. Engkau sama dengan orang-orang kafir mati kekal dalam neraka jahanam. Nah, itu perbedaannya. Ya. Jadi ya na'udzubillah min dzalik. Kalau mungkin ada dari umat Islam yang melakukan ini, kita mohon pada Allah agar dibukakan pintu hatinya, dia bisa bertobat pada Allah sebelum dia mati, ya. Yang pelaku-pelaku dosa besar ini. Nah, sekali lagi, sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa di bulan Ramadan, sekalipun dia zakat dan menunaikan ibadah haji, baru haji lagi kemarin ini, ya. Doanya tiap saat hajjam mabrurah, tapi dari hasil korupsi. Kira-kira hajjam mabrurah enggak gitu? Itu enggak akan hajjam mabrurah itu. Ya. Sama sekali tidak. Dan itu sama sekali tidak akan mengampuni dosa. Sedikit pun tidak akan mengampuni dosa. Ayol ikhwah. Dosa besar maksudnya, ya. Dosa besar. Jadi ibadah yang kita lakukan itu yang diampuni oleh Allah, yang diangkatkan oleh Allah, itu adalah dosa kecil. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu maksudnya dosa-dosa kecil. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, kata Allah, dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Itu yang dihapuskan apa itu maksudnya? Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Itu disepakati oleh seluruh ulama. Seluruh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, ya, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz di sini. Apa kata Nabi? Ya, la tubashiruhum fayattakilu. Kata Nabi fayattakilu, ya. Kalimatnya di sini, afala ubashirun nasa? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya aku beri kabar gembira ini kepada orang-orang? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa? Karena mereka akan bersikap menyandarkan diri, artinya mereka akan malas melakukan amal-amal saleh, gitu maksudnya, akan menyandarkan diri. Allahu a'lam bishawab, ya. Coba nanti kalau kurang tepat jawaban ini yang dimaksud begini. Mereka hanya mengandalkan tauhid saja, itu maksudnya. Seakan-akan kalau sudah mentauhidkan Allah, jadi tidak beramal pun tidak apa-apa, gitu maksudnya. Yang penting, nah ini terkait dengan pertanyaan yang kedua dari Ummu,
Ya. Apakah kalau orang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, sementara dia mentauhidkan Allah? Kan sama ini kan sebenarnya. Nah, jangan-jangan dia terpengaruh seperti ini, jangan, itu maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikhabarkan kepada mereka tentang kabar gembira ini, kan tadi ditanyakan, ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah hak Allah atas hambanya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haqqullahi 'alal ibad ayya'budallaha wa la yusyriku bihi syai'an. Hamba ini beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Ya, beribadah kepada Allah tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian apa hak hamba atas Allah? Hak hamba atas Allah, wa Allah tidak mengazab mereka kalau mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nabi kaitkan di sini dengan orang menyandarkan diri, artinya dia malas beramal gitu. Dia malas beramal. Karena bisa jadi orang-orang awam kalau disampaikan perkara ini tanpa menjelaskan dengan detail kepada mereka, atau orang-orang kebanyakan gitu, tanpa dijelaskan dengan rinci kepada mereka, mereka bisa salah menanggapi makna dari hadis Nabi. Jangan-jangan maksudnya yang penting kita mentauhidkan Allah. Masalah amal jangan terlalu dihiraukan. Jadi tidak beramal pun tidak ada masalah, yang penting kita tidak syirik kepada Allah. Atau yang penting kita tidak berbuat dosa kepada Allah. Yang penting kita tidak mempersekutukan Allah. Walaupun kurang amal gitu, yang penting kita mentauhidkan Allah. Nah, mungkin wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Coba nanti kita lihat lagi. Karena kata Nabi, la tubashshiruhum ya, la tubashshirhum fayattakilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau kabarkan kepada mereka karena khawatir mereka nanti akan menyandarkan diri. Dengan kalimat ini, dengan kabar gembira ini, maksudnya mereka malas beramal. Malas beramal. Sama seperti kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tak seorang pun dari kalian melainkan sudah dipastikan oleh Allah tempat kalian, apakah kalian di surga atau di neraka. Jadi kita ini sudah tahu sebenarnya. Kita ini tempatnya di surga atau di neraka itu sudah dipastikan oleh Allah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Ya enggak? Nah, itu kan salah sangka kan? Apa maksudnya? Ya untuk apa beramal gitu maksudnya? Kalau sudah dipastikan tempat kita di surga atau di neraka, kan benar juga itu pertanyaan sahabat ini. Secara bodohnya saja gitu, secara bodohnya saja kita gitu. Ya benar juga ya, sahabat nanya gitu. Ya untuk apa beramal kalau sudah ditentukan di mana tempat kita, kan begitu. Kan seakan-akan nggak ada gunanya beramal kalau begitu. Kalau sudah ditentukan. Apa kata Nabi? Lah, jangan, kata Rasul. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi SAW, setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah. Untuk apa kamu diciptakan? Maksudnya untuk surga atau untuk neraka? Beramal supaya kamu tahu kemana kamu akan pergi nanti. Apakah kamu akan pergi ke surga atau pergi ke neraka? Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Al-Lail, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, Allahu a'lam. Jadi agak mirip-mirip ke sini arahnya gitu. Perkataan Nabi ini. Padahal ini udah kabar gembira sebenarnya. Betul, ini kabar gembira yang tidak ada lagi melebihi kegembiraan, ini kabar luar biasa sebenarnya. Tetapi Nabi kenapa khawatir gitu? Orang nanti akan berleha-leha dengan kabar gembira ini sehingga mereka malas beramal. Allahu a'lam bissawab. Ya, jadi intinya Nabi tidak melarang secara mutlak. Nabi tidak melarang secara mutlak. Nah, kenyataannya apa? Ya hadis ini disampaikan kan? Hadis ini disampaikan dan diketahui oleh seluruh umat Islam. Bahkan ini termasuk hadis yang paling populer tentang akidah tauhid. Tentang akidah tauhid. Ya,
Ya intinya mungkin kalau kamu menyampaikan ini tidak disertai dengan penjelasan yang rinci, dikhawatirkan manusia nanti akan salah memahami sehingga mereka ya cenderungnya ya yang penting kita tidak mempersekutukan Allah, walaupun amal kurang juga nggak ada masalah, penting masuk surga. Kayaknya gitu, kalau kita tidak mempersekutukan Allah, kita pasti masuk surga. Kata siapa? Kata Nabi, alla yu'adziba, Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak mempersekutukan, berarti masuk surga dia insyaallah. Itu. Walaupun mungkin amalnya sedikit, kan begitu. Paham ikhwan maksudnya? Allahu a'lam bishawab. Jadi ada kekhawatiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sana gitu. Orang salah memahami kalimat ini, kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang penting bertauhid. Jangan syirik aja. Jadi kalau nggak beramal pun nggak ada masalah gitu maksudnya. Atau kurang-kurang amal nggak ada masalah gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain, ikhwan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan kita untuk kitab Qawaidul Arba' ya. Alhamdulillah, sedikit banyaknya kita mendapatkan faedah. Ya. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi sedikit, mudah-mudahan ada yang nyangkut di hati kita dan menambah pundi-pundi ilmu dan menguatkan hati kita di atas akidah tauhid ini. Gitu. Nanti kita pelajari kitab lain lagi misalnya. Apa misalnya seperti Nawaqidul Islam misalnya atau yang lainnya atau Kashfus Syubhat. Ya, coba nanti mungkin Pak Teguh kita minta untuk apa? Membantu menyeleksi kitab-kitab kecil ini ya. Risalah-risalah kecil ini mana nanti yang akan kita bahas setelah ini insyaallah gitu. Atau mungkin yang lain-lain tidak tahulah nanti, atau mungkin ada usulan dari antum. Jadi kita bahasnya kitab-kitab kecil saja, tapi terkait dengan masalah prinsip-prinsip dasar di dalam beragama. Apakah itu terkait dengan masalah akidah tauhid langsung, atau masalah ibadah, atau masalah akhlak, atau mungkin muamalah, gitu. Terkait dengan usuluddin, perkara-perkara usul ya, dari ajaran agama yang mulia ini. Ya, karena inilah yang harus kita mantapkan, baru kemudian nanti yang lain-lain ya. Ya. Jadi kita nggak usah menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya cabang, tapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya pokok. Kalau yang cabang-cabang nggak usah diomongin gitu, nggak usah diomongin, karena itu kan sifatnya tambahan saja. Kalau yang cabang-cabang, ranting-ranting itu kan tambahan saja. Yang pokok apa? Yang pokok ini nih, yang akar menghunjam ke dalam perut bumi, kemudian apa batangnya tinggi kokoh menjulang, itu yang harus kita urusin gitu. Jadi kalau pokoknya ini sudah baik, insya Allah cabang dan rantingnya akan baik, insya Allah. Tapi kalau orang sibuk dengan cabang-cabang gitu, malah mau memutus silaturahim karena cabang ya, karena cabang nih, masalah-masalah cabang saja itu yang di ngotot-ngotot dipertahankan ya. Itu masih apa namanya dangkal gitu. Ayul ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Problem kita di Indonesia ini ya, yang paling utama itu masalah pokok, bukan cabang. Cabang tuh nggak usah diomongin sebenarnya. Ya. Jadi masalah khilafiyah itu nggak usah diomongin kalau menurut anak gitu. Nggak usah diomongin. Yang diomongin apa? Yang pokok ini diperbaiki. Akidahnya perbaiki, ibadah kita yang benar sesuai dengan sunnah Nabi itu yang harus diperbaiki. Ya. Nah, kalau sibuk dengan masalah-masalah ya furu'iyah, masalah cabang, ya, kapan kita mempelajari yang pokok? Makanya antum berarti karena orang yang sibuk dengan masalah far'iyah, furu'iyah itu, mereka nggak sempat mempelajari akidahnya, nggak ada waktu mereka. Sibuk aja dengan masalah-masalah khilafiyah, masalah itu yang dipelajari. Ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun hati kita untuk selalu belajar agamanya yang mulia ini, utamanya adalah mempelajari akidah tauhid. Ya. Meski tidak banyak yang kita pelajari,
Tetapi yang sedikit ini, yang tidak banyak ini, insya Allah sangat menentukan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang